bahasa Arab standar yang dipakai oleh Al Jazeera, mungkin Al Arabiya yang sering saya tonton itu pakai bahasa Arab. Ternyata mereka tidak paham. Nah, ini Pak Mustafa nanti barangkali bisa menjelaskan teman-teman ini. Ternyata memang masyarakat Berber ini mengadopsi budaya Arab, kemudian mengadopsi bahasa Arab, tapi tidak 100%. Hanya kosakatanya, kemudian dialeknya berubah dan lebih banyak didominasi oleh bahasa setempat ya. Sehingga saya tidak paham dan kemudian saya minta tolong teman-teman menjadi mutarjim, penerjemah. Terpaksa kita menggunakan bahasa Spanyol di dalam berkomunikasi. Saya sungguh sangat terharu. Saya mendapatkan informasi yang sama, tidak ada hambatan baik dari masyarakat maupun pemerintahannya. Nah, sehingga saya sedikit menghibur ya, setelah Dubes Indonesia hadir di sini, mudah-mudahan para dermawan agnia di Indonesia tersentuh hatinya untuk membantu saudara-saudara sekalian. Wah, mereka langsung mengatakan amin amin ya rabbal alamin ya mujibus sa'ilin dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan doa ini terkabul dan saya gembira kalau teman-teman Indonesia peduli. Nah, saya kemudian terpikir, kenapa kita tidak berusaha membangun poros Madrid-Jakarta untuk mengembangkan semangat toleransi, semangat moderasi di dalam beragama. Ya. Ini untuk apa? Untuk kebaikan bersama. Karena saya merasakan bahwa silent majority yang cinta damai itu sudah waktunya untuk tampil. Sementara ini kan ekstremis minority yang mendominasi narasi kita, sehingga seolah-olah mereka mewakili kelompok mayoritas. Nah, karena itu saya berpikir Spanyol yang mayoritas Katolik, moderat, toleran, dengan Indonesia yang mayoritas Muslim, moderat, toleran, ini bisa bergandeng tangan untuk kemudian mengembangkan tangan kita lebih luas, mengajak negara-negara Muslim yang lainnya, negara-negara Katolik lainnya di dunia untuk bersama-sama mengembangkan narasi persahabatan, mengembangkan narasi perdamaian, dan mengembangkan narasi persatuan. Nah, tentu ya potensi besar ini pada akhirnya nanti bermuara pada keuntungan ekonomi, keuntungan politik, keuntungan-keuntungan lain seperti bagaimana membangun peradaban dunia yang lebih damai. Saya kira Pak Mustafa lebih dekat dengan titik api konflik di Timur Tengah. Saya ingin katakan bahwa umat Islam di dunia saat ini tidak pernah mengalami konflik separah saat ini. Baik kegentingan konflik, dalamnya konflik, maupun banyaknya konflik. Misalnya Iran dengan sejumlah negara tetangganya di GCC, Iran dengan sejumlah negara Arab di Timur Tengah, di Lebanon, di Syria, kemudian Turki dengan sejumlah negara Arab. Tidak pernah bangsa Arab menyumbang pengungsi jumlah jutaan orang, baik yang meninggalkan negerinya maupun yang masih mengungsi di negaranya sendiri. Konflik di Suriah sudah sekian tahun belum nampak ujungnya kapan akan selesai. Konflik di Yaman sudah sekian tahun
belum pernah nampak ujungnya akan selesai. Ada tanda-tanda akan selesai konflik di Libya, tapi juga saya masih ragu. Sudan mengalami persoalan besar, mudah-mudahan segera bisa mengatasi dan seterusnya. Nah, kalau kita berusaha untuk membangun poros Madrid-Jakarta, bukan saja menolong saudara-saudara muslim kita, tapi juga menolong negara-negara yang lainnya. Karena itu saya sangat confident untuk melontarkan, sudah waktunya kita mengembangkan apa yang kita sebut dengan interfaith dialogue secara terbuka. Ada tantangan pasti, tapi apakah kita akan berdiam diri melihat minoritas ekstremis fundamentalis itu terus-menerus membangun narasi kebencian, kemarahan, dan perpecahan? Kalau di Kemenlu saya menggunakan 3 terminologi yang saya ulang-ulang, bahwa sudah saatnya kita proaktif sebagai diplomat, tidak lagi pasif seperti sekarang ini. Sudah waktunya kita high profile, tidak lagi low profile seperti sekarang ini. Dan sudah waktunya kita ofensif, tidak lagi defensif seperti sekarang ini. Karena dunia memerlukan tangan Indonesia. Saya punya banyak teman di luar negeri, dan mereka mendorong agar Indonesia tampil ke depan. Tidak membiarkan dunia Islam seolah-olah diwakili oleh bangsa Arab saja. Tidak. Kita orang Melayu, Indonesia, Malaysia, Brunei punya wajah Islam yang jauh lebih menarik, lebih bersahabat, bisa diterima baik oleh saudara muslim kita maupun negara barat. Mereka mendorong. Nah, karena itu saya melihat hubungan Spanyol dan Indonesia ini menjadi sangat penting dalam situasi seperti ini. Presiden mengamanahkan bahwa yang menjadi prioritas hubungan bilateral dua negara adalah ekonomi. Tentu saya sebagai duta besar akan bergerak dengan koridor ini, di mana politik, sosial budaya, termasuk olahraga dan pariwisata di Spanyol ini akan menjadi variabel-variabel penopang. Tetapi juga saya merasa tidak harus berdiam diri melihat situasi seperti yang saya utarakan tadi. Karena kalau kita berdiam diri, maka pilihannya kita akan ngeblok ke kekuatan politik Islam yang mana? Apakah berpihak ke Iran dengan konsekuensi dimusuhi Saudi Arabia? Apakah ngeblok ke Saudi Arabia dengan konsekuensi dimusuhi oleh Iran? Mungkin juga Turki tidak bisa menerima. Jadi pilihan-pilihan yang ada semuanya tidak ideal. Berdiam diri juga bukan pilihan. Kenapa saya katakan kalau berdiam diri bukan pilihan? Kelompok-kelompok yang bertarung di Timur Tengah mencari dukungan ke Indonesia. Apakah kita mau terpecah-pecah? Ada kelompok pro Turki, kelompok pro Saudi, kelompok pro Iran. Nanti kita berkelahi sendiri. Maka pasif, defensif bukan pilihan. Menurut hemat saya, satu-satunya pilihan adalah kita harus proaktif, ambil inisiatif.